Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, saudara-saudari dimanapun Anda berada, selamat Paskah dan jumpa lagi bersama dengan saya Romo Sipri dari Yogyakarta. Hari ini kita sebelum memulai atau juga berefleksi, mari kita persembahkan pada Tuhan doa-doa kita, kerinduan untuk mendoakan dan mendukung saudara-saudari kita yang menjadi korban dari berbagai macam bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Untuk saudara-saudari kita yang ada di NTT, semoga segala hal yang diupayakan dari berbagai belahan pihak, berbagai macam bantuan yang diberikan, juga kiranya doa-doa kita senantiasa meneguhkan, tentu sebagai wujud kasih kita dan perhatian kita terhadap satu sama lain, saudara-saudari kita yang sungguh membutuhkan. Kita mohonkan doa agar kiranya Allah sendiri mendampingi dan menyertai. Juga segala bantuan yang diberikan juga kiranya boleh diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan dan tepat sasaran. Mari kita mohon agar kiranya juga hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Sebagaimana ajakan dalam antifon pembuka dalam perayaan Ekaristi, marilah hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kita mohon agar kiranya meski dalam situasi derita, namun kita tetap yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Dan hari ini bersama dengan semangat Paskah, sukacita kebangkitan, kita mau bersyukur bahwa Petrus dan Yohanes memberi kesaksian di dalam Kisah Para Rasul bab 3 ayat 1 sampai 10 bacaan hari ini, membantu kita untuk merenungkan ini, bahwa kesaksian dan apa yang dilakukan Yohanes dan Petrus ini terhadap pengemis yang lumpuh di dekat bait Allah karena nama Tuhan Yesus. Bila kita yakin dan percaya, maka kita akan merasakan berkat-Nya yang melimpah. Bila kita sungguh mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dan kisah di dalam bacaan Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Tentu kisah ini sudah sangat familiar bagi kita. Kisah perjalanan dua orang murid yang kembali ke kampung halamannya bernama Emmaus. Mereka pulang karena tadi itu sungguh selama ini mereka boleh merasakan siapa yang mereka ikuti, Yesus sendiri, tetapi kematiannya tragis disalib. Dan pada akhirnya mereka kembali dengan semangat yang lesu, loyo. Tetapi perjumpaan bersama dengan Yesus pada akhirnya membuat mereka menemukan Kristus. Dan pada akhirnya pula mereka sungguh memiliki hati yang berkobar-kobar. Di ayat yang ke-32 dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup kita banyak sekali ya refleksi sederhana yang boleh kita ingat. Terkadang banyak sekali peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang kecil-kecil itu wujud tanda Tuhan hadir. Tetapi sering sekali kita mengabaikan atau bahkan tidak menghiraukan. Dan kita merasa bahwa itu biasa saja. Tetapi bila dilihat dalam kacamata iman, maka hal yang kecil dan sederhana, apalagi memunculkan hati kita yang berkobar-kobar, nah kita boleh semakin mengkritisi bahwa apakah ini benar wujud atau tanda-tanda yang saya alami dan saya rasakan. Bisa jadi melalui sapaan, melalui perjumpaan yang bisa jadi kita merasa sangat sederhana, tetapi hati kita disentuh oleh kebaikan dan kasih Tuhan. Dan
Inilah juga menjadi gambaran bagi kita dalam perayaan Ekaristi. Tata perayaan Ekaristi membantu kita untuk semakin memantapkan hati kita. Dari persiapan pembuka, liturgi sabda, dan pada akhirnya kita sampai merayakan dan menerima Kristus yang hadir di dalam Ekaristi suci atau dalam roti suci yang kita sambut dan kita terima. Meskipun sekarang dalam masa online, tetapi bila keyakinan kita, sukacita kita, kerinduan dan harapan kita itu sungguh-sungguh kita andalkan dalam Yesus, maka sukacita itu pun bisa kita rasakan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita mohon agar kiranya kita semua itu boleh semakin diteguhkan, mengalami pengalaman Paskah, pengalaman perjumpaan bersama dengan Tuhan. Murid-murid mengenal Yesus kembali ketika ia membagi-bagikan roti. Dan inilah perayaan Ekaristi. Setiap kali kita menerima Tuhan, kita menerima Dia yang selalu hadir, mendampingi dan menyertai kita. Nah, pertanyaannya, apakah saya mampu mengenali Yesus dalam setiap pengalaman hidup saya? Atau pertanyaannya, apakah saya dalam pengalaman-pengalaman kecil-kecil sederhana di dalam hidup harianku, apakah ada Tuhan di sana yang hadir, yang mampu membantuku untuk mengarahkan hati, sehingga segala sesuatu yang saya lakukan itu demi kemuliaan Tuhan dan demi kebaikan serta keselamatan banyak orang. Tuhan telah memulai karya baik ini, maka setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima Tuhan Yesus, baik itu secara langsung ataupun melalui doa-doa yang kita panjatkan karena situasi online ini. Namun bila kita yakin dan percaya, maka kuasa Tuhan akan senantiasa bekerja. Dan kuasa Tuhan entah sadar atau tidak tetap bekerja. Dan yang dibutuhkan adalah respon diriku, respon imanku. Mari kita mohon agar kiranya Allah membaharui diriku agar mampu melihat hal-hal sekecil dan sesederhana itu wujud perjumpaanku dengan Tuhan. Melalui orang yang menderita, melalui situasi dunia saat ini, persembahan-persembahan yang kecil dan sederhana, doa-doa kita, melalui siapa saja yang mengalami kesulitan, apalagi di tengah pandemi, di tengah situasi bencana alam seperti ini, keterlibatan kita menjadi berkat yang sungguh-sungguh luar biasa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang selalu menuntun, menjadi penuntun langkah kami untuk terus bertumbuh dari hari ke hari. Biarlah sukacita Paskah, sukacita karena perjumpaan kami dengan Dikau. Dan setiap kali kami merayakan Ekaristi, kami boleh diingatkan dan memiliki semangat sukacita karena perjumpaan dengan Engkau. Dan kami mohon anugerahkanlah Roh Kudus untuk memberkati saudara-saudariku yang saat ini sedang sakit, yang mengalami virus corona, semoga Engkau pulihkan. Juga saudara-saudariku yang saat ini mengalami musibah, banjir, atau juga berbagai macam bencana alam lainnya, yang tinggal di tenda-tenda pengungsian, juga di keluarga-keluarga. Semoga Engkau mendampingi, memberikan mereka pengharapan, dan meneguhkan mereka sehingga mereka tidak kehilangan imannya, melainkan semakin teguh, kuat, dan percaya kepadamu. Anugerahkanlah berkat-Mu juga untuk semua mereka yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Semoga Engkau mendampingi dan menyertai mereka. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.